Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamu ala man qala la ilaha illallah min ahli la ilaha illallah. Ya ahla la ilaha illallah kaifa wajadtum la ilaha illallah. Allahumma bi'adki la ilaha illallah waghfir lana waghfir man qala la ilaha illallah wahsyurna fi zumrati man qala la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa ahsan minka lam taraqat ainun wa ajmal minka lam tadid nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Muhammadu نتوسل إليك بنبيك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد شفعنا وشفع فينا يا مجيب السائلين يا رب العالمين. أما بعد. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada para guru-guru kita, muallim kita, para masyayikh kita dan para ajengan-ajengan kita. Semoga Allah taala jadikan kita orang yang istiqamah, orang yang senantiasa cinta ke dalam kebaikan, yang Allah sentuh dengan hidayah dan inayah kalbu-kalbu kita semua. Dan yang paling terpenting adalah memiliki mahabbah yang sangat luar biasa kepada sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mencintainya maka hidup tidak akan pernah bahagia. Tanpa mencintai Rasulullah tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah taala perintahkan qalam untuk menulis sesuatu yang dalam Al-Qur'an diabadikan, nun wal qalam wa ma yasturun. Nun wal qalam wa ma yasturun. Dalam tafsir Nur Thaqalain dijelaskan apa yang mesti dituliskan oleh qalam. Uktub la ilaha illallah. Tuliskan kalimat la ilaha illallah. Thumma Muhammadur Rasulullah. Isi Muhammad di qalam. Ulang sampai saya sisi Muhammad. Laulahu ma khalaqtu kulla syai'in minal afna. Kalau bukan karena Muhammad maka tidak akan aku ciptakan apapun dari alam semesta. Maka Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, di manakah bumi yang paling afdal? Manakah dunia yang paling mulia? Ka'bahkah atau kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sepakat tiga mazhab mengatakan bahwa ardun biqa alladzi qad dufina fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu biqa'in fil alam. Di mana negeri ataupun tanah Rasulullah dikuburkan, itulah tanah yang paling mulia karena Muhammad adalah asal segala penciptaan. Makanya ketika Allah Ta'ala bicara tentang kewajiban, Allah bicara tentang sholat, Allah enggak sholat. Allah bicara tentang puasa, enggak ada cerita Allah puasa. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat kepada kita, maka bukankah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum manusia ataupun umat Muhammad berselawat kepada Muhammad, maka bukankah Allah dan para malaikat lebih dahulu berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka lafal selawat yang kita bacakan sallallahu alaihi Muhammad dalam kitab Asrar dikatakan itulah mahar yang diucapkan ataupun diserahkan Allah kepada Nabi Adam ketika menikah dengan Siti Hawa. Ketika menikah dengan ibunda Siti Hawa, apakah maharnya? Lahirlah satu selawat yang dinamakan dengan selawat Jibril. Itulah selawat pertama yang selawat ini insya Allah bisa memukul segala perkara apapun yang kita hadapi kalau diungkapkan dengan bahasa hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena yakin dalam agama. Itu dalam hadis Nabi dikatakan wa inna min akhlaqil mu'min quwwatan fi dinin. Akhlak manusia atau orang mukmin adalah mesti punya kekuatan dalam agama. Sekali percaya kepada Allah, maka sekali layar terkembang mundur ke belakang adalah merupakan pantang. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bilal ketika disiksa Umayyah bin Khalaf, dilempari oleh batu oleh anak-anak kecil, terhina, terkucil, terfitnah. Namun beliau terungkap, ahad lau kunti jasadi arban la arja angkoni. Kalaupun badanku, kalaupun tubuhku, kalaupun fisikku dipotong, lumat, dimutilasi segala macam, sekali layar terkembang, sekali iman saya katakan kepada Allah, maka iman akan aku peluk sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah adinda, ahlan wa sahlan. Rumah ini bagaikan ketiban bulan. Kita hadir satu kristal dan mutiara yang sangat luar biasa. Selama ini ketemu dengan beliau adalah mimpi. Sekarang anggaplah mimpi Anda sudah menjadi kenyataan. Takbir. Allahu Akbar. Ada orang yang SMS-mu waktu TV yang gigi sana sedong. Kalau na sedong pit matamu ulang digi-digi ya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka cerita tentang perjalanan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ruh dan jismani.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu hal yang sangat luar biasa. Sebelum Muhammad diberangkatkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada tahapan demi tahapan. Tahapan yang pertama sebelum Subhanalladzi asra bi 'abdihi, latar belakang kisah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam hadis, dimaktubkan dalam kitab Bukhari, bahwa hadis ini bersumber dari Anas bin Malik bin Sa'sa'ah. Ketika Rasulullah kuntu ana fil hatim muttaji'an, ketika aku tiduran di samping Ka'bah, maka iz atani atin, datang kepadaku orang yang datang, itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum diberangkatkan, Muhammad dibawa menuju telaga Zamzam. Ini kan bahasa syariat. Ini bahasa syariat. Dibersihkan kalbu Nabi, disucikan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bicara logika, maka dijawab dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sebening Muhammad, sekinclong hati Muhammad, sebersih Rasulullah yang maksum, tidak tersentuh oleh syaitan laknatullah. Karena nuktah terminal dari syaitan dalam hatinya sudah dihabiskan, dibelah dari Nabi 4 kali sepanjang hidupnya, saudara kaum muslimin. Tapi kenapa Rasulullah mesti dibelah? Ini ungkapan al-ibaratu bi umumin lafzi laisa bi khususis sabab. Ibarahnya adalah umum, perintah kepada manusia, sebelum Anda datang kepada Allah, sucikan dulu batinmu. Ini yang dijelaskan dalam kitab As-Samarqandi atau Mustadul Arifin, bahwa Allahu nazifun yuhibbun nadhafah. Allah itu suci dan kinclong, dan cinta kepada yang suci dan kinclong. Maka datang kepada Allah hati yang kotor tidak akan pernah diterima. Maka banyak orang berangkat ke masjid pakai sandal yang diikat, pulang dari masjid pakai sepatu yang mengkilat, berangkat haji 2 kali, pulang Haji Muhyiddin, saudara kaum muslimin. Kenapa? Efek ibadahnya tidak memberikan warna yang indah dalam kehidupannya. Maka bagaimana yang berterima di sisi Allah? Tidak ada ucapan kecuali karena lillahi subhanahu wa ta'ala. Betul. Ibadah yang paling riskan terhadap keikhlasan, ibadah yang paling momok rentan kalau indah ikhlas, maksudnya ibadah haji. Salat Anda diam-diam makin bagus, puasa Anda diam-diam makin mantap, ibadah apapun makin diam, makin sepi, senyap, itu semakin bagus nilainya. Tapi kalau tentang haji, mesti ada syiar, mesti kita katakan kepada orang lain, mesti kita syiarkan kepada orang lain. Maka Allah kasih peringatan, tidak ada perintah dalam kewajiban yang ada unsur lillahnya. Ketika Allah bicara tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti wa atimul hajja wal umrata lillahi. Perintah salat enggak ada lillah, namun hajinya ada lillah. Kenapa? Karena ibadah ini ibadah spesial kepada seorang hamba, saudara kaum muslimin. Ini perjalanan kehidupan. Ini adalah perjalanan kisah umat manusia. Maka saat kita di Arafah, seakan Allah bicara kepada kita, inilah bukti dan contoh, inilah dia semacam miniatur dari pertemuan manusia dan perkumpulan manusia ketika Allah Ta'ala hisab kelak nanti di padang mahsyar. Karena masuk ke Arafah, kaya miskin adalah sama, punya penampilan yang sama, zikir yang sama, hati yang sama, berharap untuk mendapatkan keampunan. Maka there's not something different, tidak ada sesuatu yang berbeda. Maka artinya bagaimana, saudara kaum muslimin? Hatinya dulu. Orang kalau tawaf bicara logika, ngapain kita tawaf keliling-keliling Ka'bah? Ketika saya kita keliling 7 kali, ngapain, saudara kaum muslimin? Kalau ini ada, kalau bukan ada hikmah yang Allah Ta'ala sampaikan. Maka saat tawaf dalam kitab Al-Idah fi manasikil haji wal umrah, bukankah mesti kita sepertikan Ka'bah? Dan kita tawaf melawan arah jarum jam, bukan seperti jarum jam, bukan menghitung 1, 2, 3, tapi 7, 6, 5, seolah melawan arah jarum jam. Maka orang tawaf mesti bicara tentang masa lalu, bukan bicara tentang masa depan. Maka nggak ada cerita tentang dunia, tapi cerita adalah tentang masa lalu Anda seperti apa. Artinya supaya kita taubat kepada Allah. Dan ketika kita tawaf, bukankah kata sebelah kiri kan? Kenapa? Sebab hati manusia dalam kitab Qatrul Ghaif berada 2 jari di bawah puting susu kita, yang hati. Sampai dalam kitab Bidayatul Hidayah juga dibahas oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika kita sholat Allahu Akbar, saat baca Fatihah, maka disunnahkan kita geser tangan ke sebelah kiri untuk menutupi hati supaya tidak tersentuh oleh was-was segala macam. Nah, ketika tawaf itu kita sebelah kiri Ka'bah, artinya yang kita tawafkan bukanlah fisik, yang kita tawafkan bukanlah badan, yang kita tawafkan bukanlah ini yang zahir, tapi yang kita tawafkan adalah hati. Maka Hajar Aswad dalam kitab I'adatul Talibin, ketika pertama Allah Ta'ala ciptakan, dia bukan Hajar Aswad tapi Hajar Abyad, bukan black stone tapi white stone, bukan batu hitam tapi batu yang sangat putih. Ketika cahayanya memancar diangkat dari surga, maka kemudian memancar di seluruh tanah kota Mekah, jadilah batas tanah haram dengan tanah halal. Itu, saudara kaum muslimin, yang menjadi hikmah bahwa yang kita tawafkan adalah Ka'bah. Maka sholat itu juga pakai hati. Maka sebelum berangkat Muhammad, apa yang dilakukan? Bersihkan hati Muhammad, saudara kaum muslimin. Syariatnya cuci pakai Zamzam, betul. Syariatnya cuci pakai Zamzam, kemudian dibelah sugrah, dibelah
dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikerok habis penyakit batin. Lahir satu istilah rumus dan formulatif tasawuf, namanya adalah takhalli. Namanya takhalli. Bersihkan hati dari sifat-sifat min akhlaqil qabihah, ya kan? Atau min akhlaqil madhmumah. Dalam tasawuf kata Imamul Ghazali namanya takhalli. Artinya bagaimana? Syariat pun kita laksanakan, namun batinnya tidak dibersihkan. Ibadah itu ibadah fasik, saudara kaum muslimin. Maka dalam kitab Hasyatul Adwa, kemudian jilid 4, dikatakan oleh Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man tasawwaf lam yatafaqqah faqad tazanna, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Dia sholat nggak pakai hati, fasik. Kalau dia pakai hati nggak pakai sholat, zindik. Tapi kalau kita kawinkan antara hati dan syariatnya, namanya tahqiq hadis hakikat, saudara kaum muslimin. Maka apa dalil tentang tasawuf? Maka apa argumen tentang tasawuf? Siapa yang membid'ahkan tentang tasawuf? Bukankah hati Nabi dibelah? Beliau dibelah hatinya, namanya takhalli. Dimasukkan 4 perkara, namanya tahalli. Berangkat kepada Allah, namanya tajalli. Kalau tidak takhalli, bersihkan hati, tidak punya sifat terpuji, jangan pernah mimpi untuk mendapatkan makom tajalli, saudara kaum muslimin. Ini perjalanan sang baginda. Rasul mengajarkan kepada kita, saudara kaum muslimin. Makanya sholat si sholat, tapi banyak orang sekedar sholat, sekedar melepas sebuah kewajiban. Tapi hikmah dari ibadah sholat, ima sudah bahatan na mangulun, pas songon aik di bulung disuat, dalus inda dong tandona tari mobokas, betul. Mabodang aik les songon ido pasir na inda dong perubahan, mengaji sampai tu langit, angko penyakit dom-dom, penyakit ungkekeng, alam na si puluh kasih dot ya tentikan. Tinggal saja bahkan Allah. Anak na si mobil songon na giling-giling na dia pati. Ano na songon yan? Ano na sunian? Matu bek tujay tujuh matu bek. Padahal ben ancit na si mobil kalak na. Sampai jong ijulo di kacung aron bek kun ibek iya diri dia. Ang hodat dia. Tinggal saja ang hodat dia. Dia tu siya rupa kan? Na oto don. On magwar na gampuan. Basta mo do dia jargon. Amal kon ko do aw na pon kinga Allahumma inni a'udzubika minal gampuan. Ya Rabbal alamin. Insyaallah Allahumma inni a'udzubika minal gampul. Dok julu subege. Pintar dong muar. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nomor 12 menit naik. Maka kemudian berangkatlah sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipampangkan kepada Rasulullah. Saya ambil satu dari 20 kisah. Alladzi barakna haulahu. Syamman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencium bau yang sangat semerbak. Dari tempat yang begitu jauh tapi semerbak, saudara kaum muslimin. Man hada? Ini apa ini? Kata Allah kepada kata Rasulullah kepada Jibril. Hadhihi maqbarah Masyitatu binti Fir'aun. Inilah kuburnya Masyitah binti Fir'aun. Masyitatun tukang sisir. Masyata menyisir, ya kan? Mushtun sisir. Masyitatun isim fa'il muannats, perempuan tukang sisir dari anaknya Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh, Rabbi ta'isil Fir'auna wa junudah. Allah ya Tuhanku, luluh lentakkan Fir'aun dan semua bala tentaranya. Maka dikatakan atau ditanya oleh anaknya, a'inda rabbu wa li abi, kau punya Tuhan selain bapakku? Rabbi wa rabbak wa rabbi abik, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Udokon koto yang udokon tu sini ya. Yang mau kita baca ataupun yang kita ambil hikmahnya, saudara kaum muslimin, keikhlasan Masyitah dalam bertauhid sampai kapan pun akan tercium. Kalau Anda ikhlas melakukan kebaikan sekecil apapun, maka pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Angsa Dua, meski badan berkalang tanah, budi baik akan dikenang. 1000 tahun tidak akan pernah cukup waktu untuk melupakan Anda. Tapi ketika jasa Anda tidak ikhlas, apalagi nggak punya jasa, saudara kaum muslimin, hari pertama Anda dihabisi, hari kedua masih ada yang naik, hari ketiga masih ada tahlilan, hari keempat Anda dianggap tidak pernah dilahirkan di alam semesta. Oh, ini paling anjing. Nusudokon waktu sehat. Ulang dong penyakit itu baru kita tahu kan, dong timpang ngamalolaw be mapel dongon mata kon mengaji Quran saja di Allah sehat konon dingna saja mandung cukup direntuhan di ita waktu, betul. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, la tu'rafu arba'atun bi ghairi arba'atin. Anda tidak akan pernah mengetahui 4 nilai dalam hal kehidupan kecuali lewat 4. Pertama, la tu'rafu qimatul hayat illa ba'dal maut. Anda tidak tahu betapa berartinya arti kehidupan kalau Anda belum mengalami satu peristiwa yang namanya kematian. Nasunting na mateda. Dalam Tirmizi na paling ringan, ya wa an akhafa minal maut. Paling ringan kematian itu adalah bagaikan satu kawat dimasukkan ke dalam mulut Anda.
kemudian ditarik paksa kawat tersebut, keluarlah segala isi perut Anda, saudara kaum muslimin. Terbayangkan enggak? Terbayangkan enggak? Belum bayangkan, mungkin kayak konon. Mabolak parpal, rontok, ngamampan sambo, ha? Kalau cukup mamate, kalau pikir kau dulu kau dibe, belum kau julu mati, itu paksa mati, on pasti pun sudah dengar, jadi dong udah bangun. On cerita sampai di gurun tahun lagi deh, kita ambil filosofinya. Nah di waktu sekolah di kampung deh, adong untuk nomor siap pula ke sekolah ista'id kum salim, betul. Dulu yang kita tahu ini persiapan kalau ada ucapan ista'id siap-siap lompit tangan, kumnya jong salim dia ramping pintu. Jangan di dalam pun boleh pun sekolah ramping pintu. Umanat manati bahasa filosofi itu sangat sudah penting mana konti. Penting para ulama ista'id dan ista'id lil maut atau ista'id lil azad lil maut. Sediakan payung sebelum hujan, sediakan amal sebelum pulang, saudara kaum muslimin. Saya pernah cerita, Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau memfatwakan bahwa Al-Quran adalah qadim, ya kan? Maka beliau pun ditangkap Khalifah Al-Mutawakkil. Kemudian Mutawakkil berganti dengan Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun orang yang sangat dekat kepada ulama. Sebaik-baik pemimpin yang jauh, yang dekat kepada ulama. Sejahat-jahat ulama yang dekat kepada pemimpin, betul? Maka kemudian setelah Ma'mun ini menjadi khalifah, karena dia adalah orang yang luar biasa mahabbahnya kepada para ulama, dia datang minta dawuh dan nasihat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal cuma menyampaikan seuntai satu kalimat, tapi lahir dari kidung cinta yang terdalam. Apa kata beliau? Ad-dunya qalilun, was-safaru tawilun, waz-zadu dhalilun. Atau ad-dunya dhalilun, was-safaru tawilun, waz-zadu qalilun. Hidup terlalu singkat dan hina. Perjalanan setelah kehidupan terlalu panjang yang akan Anda lalui. Sementara belanja Anda cuma sesuai ini. Belanja kita cuma sedikit, maka apa yang mesti kita lakukan? Amalkon manawan insya Allah selamat dunia akhirat. Ning Imam Ahmad bin Hanbal sampai terkenal khalifah yang sangat luar biasa, hampir makom kedudukannya disamakan dengan Harun al-Rashid, bahkan Umar bin Abdul Aziz, saudara kaum muslimin. Maka dalam kehidupan ini, mumpung nafas Anda masih oke, sebelum nafas Anda sada-sada, kan ini mentung dia, ngara turun be, oh salah ada lupa lagi saudara. Nih ngara turun be, ngara turun. Ngara bisa naik kan? Kauban sendiri kok oksigen di belakang. Masuk ke lagi ke tubulan kan bentuk dia. Mar lagu-lagu pun ya Allah pasih atau anggo sekat au de penaan ning na tayo. Roma do ali alqamah kan bentuk dia tidak. Fa'labah maksudna alak na ingin kaya. Mulak na binta, maribadah na binta, zikir na binta, Allahumma antas salam semua. Tapi ketika dia Allahumma antas salam langsung pulang. Sekali dua kali dia diamkan Nabi. Ketiga kali fa'labah sini. What can I do for you something? Mada hadatha ya fa'labah? Apa yang kau rasakan? Cerita kepada saya, kata Nabi. Ya Rasulullah, sini orang miskin ya Rasulullah. Kain cuma satu-satunya. Kalau saya lama di masjid, istriku menantikan dalam keadaan telanjang. Belum kau terbayang. Sosak benar. Kasih dok telanjang mana aku sedih begini. Kita nih. Saudaraku, belum waktunya ini. Lagi dapat dunia bagas. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, doa kono ya Rasulullah. Allah, anggo kayo au ma'anak nasongkalna. Ningla saja mak. Sumbayang, oh hebat. Zakat, apalagi? Infak, oh tidak ketinggalan. Semua ibadah saya menjadi pelaku yang pertama, paling front, paling depan. Menguning dabinta qalilun yakfik, afdalu minal katsiri yudkik. Sedikit tapi membawa Anda ketemu dengan Allah jauh lebih luar biasa daripada banyak namun menjatuhkan Anda ke dalam jurang maksiat. Pikir lagi dong, Fa'labah, sebelum ente minta kepada saya, kata Nabi. Karena kalau Nabi yang doa pasti kabul, betul. Maka besoknya lagi, bagaimana Fa'labah? Konna kayo ya Rasulullah. Besok aja dah. Biaro, konna kayo ya Rasulullah. Dikasih seekor domba. Didoakan sama Rasulullah semakin banyak. Tadinya dia berangkat ke masjid, batang hidung kelihatan. Kini Khaib dan Alfa. Ngana nih dapat. Ketika dituntut zakat, ben lojana dawon dingnya. Apakah antum mau jadi Fa'labah akhir zaman? Betul. Kalau Anda tidak berpikir dari sekarang kapan lagi? Kalau bukan Anda, siapa lagi saudara kaum muslimin? Maka timbulkan sadar dalam hati, karena bulan Sya'ban adalah bulan introspeksi. Bicara tentang cinta bukan sekadar ekspektasi, tapi bicara cinta adalah implementasi. Bicara cinta bukan sekadar daya khayal, tapi bicara cinta adalah bicara tentang fakta dan kenyataan saudara kaum muslimin. Maka amalkan apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hidup dan pola kehidupan Rasulullah. Jadikan ini sebagai kiblat. Karena di bulan Sya'ban itu ada 3 kejadian luar biasa. Saya jelaskan satu. Salah satunya adalah tahwilul kiblah. Dipalingkan arah kiblat.
Rasul 2 rakaat salat zuhurnya menghadap Palestina, 180 derajat menghadap Masjidil Haram. Qad nara taqallubu wajhika fis sama. Apa tuh pesan hikmahnya kepada kita? Hadirkan wujudnya Allah. Karena kiblat itu dibagi kepada 3. Kening menghadap kepada Ka'bah, mata ke tempat sujud, hati berada dengan Allah Subhanahu wa taala. Kening menghadap kepada Ka'bah artinya hadirkan wujudnya Allah dalam kondisi dan bagaimanapun keadaan Anda. Miskin wujud Allah ada, kaya wujud Allah ada, suka wujud Allah ada, gelisah wujud Allah ada. Tapi ketika gelisah, bacakan doa supaya tidak Allah gelisahkan. Gitu Bu Lora sudah. Iya. Ujizah kon mak. Ajaz dulu aku. Aja. Ayo Allahumma inni a'udzubika minal galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan tausiah dan